Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih dampak dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, jadi di sini ada pengertian dari teknologi informasi dan juga komunikasi. Nah, teknologi informasi sendiri ini didefinisikan sebagai pengembangan teknologi dan aplikasi dari komputer dan teknologi berbasis komunikasi untuk memproses penyajian, pengelola data dan informasi, termasuk di dalamnya pengembangan hardware dan software yang berhubungan dengan komputer. Nah, teknologi komunikasi ini juga adalah peralatan perangkat keras atau hardware dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar-menukar informasi dengan individu-individu lainnya. Nah, jadi setelah dari pengertian teknologi informasi dan komunikasi, di sini juga ada dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan masyarakat. Di antaranya ada yang pertama ini ada terasing dari lingkungan. Nah, jadi ini maksudnya kayak ada seseorang pengguna komputer memiliki kecenderungan untuk mengurung dirinya, untuk mengisolasi dirinya, karena dia ini bakal berlama-lama di depan komputer. Nah, hal ini mengakibatkan kurangnya interaksi dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian yang kedua ini ada meningkatnya kejahatan di dunia maya. Perkembangan dunia maya atau internet ternyata memunculkan model kejahatan baru yang memanfaatkan kelemahan sistem komputer untuk mencari keuntungan diri sendiri dan merugikan orang lain. Nah, kemudian yang ketiga ini merusak moral. Seringkali di internet ini menjumpa atau kita menemukan materi-materi yang berbau dengan pornografi. Apabila hal ini diakses oleh pengguna yang tidak tepat atau pengguna yang belum cukup umur akan menimbulkan dampak buruk dan berpotensi merusak moral dan juga mental seseorang. Nah, yang keempat ini ada menciptakan kesombongan diri. Nah, jadi media komputer ini merupakan teknologi baru ya yang harganya masih relatif mahal. Nah, jadi kayak cuman ada orang-orang tertentu yang memilikinya. Nah, kadang-kadang ada orang yang memiliki komputer merasa dia ini status sosialnya lebih tinggi, lebih pintar, lebih kaya, dan juga lebih modern. Tetapi, hal ini juga sebaliknya dapat terjadi. Nah, orang yang tidak memiliki komputer bakal merasa minder dan juga rendah diri. Nah, yang kelima ini mengganggu kesehatan. Kesehatan manusia ini dapat terganggu oleh penggunaan komputer yang tidak tepat. Gangguan ini seringkali dijumpai pada kesehatan mata. Contohnya, mata ini bakal menjadi minus. Nah, yang keenam, meningkatkan jumlah pengangguran. Nah, dengan adanya teknologi informasi ini yang semakin canggih atau semakin berkembang, maka tenaga manusia ini lama-lama kegeser sama komputer. Nah, kemudian ini ada yang ketujuh, menurunnya kemampuan berpikir. Nah, sistem komputer ini menyediakan program dan fasilitas yang dapat melakukan proses secara otomatis dan juga cepat. Nah, jadi para pengguna cukup untuk memasukkan data dan hasilnya langsung dapat diperoleh. Nah, jadi itu penjelasan dari dampak negatif penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya di sini ada dampak positif dan juga dampak negatif di bidang pendidikan. Nah, dampak positifnya adalah yang A, informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Yang B, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Yang C, kemajuan TIK juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis teleconference yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik harus berada dalam satu ruangan. Nah, jadi itu adalah dampak positifnya. Kemudian dampak negatifnya yaitu yang A, kemajuan TIK juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Nah, karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiatis atau plagiarisme ini akan melakukan kecurangan. Yang B, salah satu dampak negatif televisi adalah melatih untuk berpikir pendek dan berkonsentrasi dalam waktu yang singkat atau short span of attention. Nah, selanjutnya di sini juga ada dampak positif dan juga dampak negatif
di bidang sosial dan budaya. Nah, di sini ada dampak positifnya, yaitu A. Informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Nah, jadi sumber informasi ini tidak hanya berasal dari satu orang saja. Setiap orang dapat saling bertukar informasi satu sama lain. Informasi itu pun menyebar sampai kepada seluruh lapisan masyarakat dengan cepat melalui media-media TIK yang ada. Nah, kemudian yang B, hubungan sosial antar masyarakat dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja. Nah, contohnya ini ada kayak A ini tuh berada di kota Bandung dan B ini berada di kota Makassar. Nah, mereka ini saling berkomunikasi melalui ponsel. Mereka saling mengabarkan kondisi satu sama lain dan saling bertukar cerita. Walaupun berjauhan dan berada dalam zona waktu yang berbeda, mereka ini dapat tetap berkomunikasi dan saling bertukar informasi. Nah, kemudian yang C, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Nah, jadi publikasi kebijakan serta peraturan pemerintah ini memerlukan media TIK, misalnya televisi atau TV, radio, dan juga internet. Dengan begitu, masyarakat dapat dengan mudah dan cepat mengetahui peraturan dan kebijakan pemerintah yang sudah maupun baru keluar. Nah, kemudian yang D, tumbuhnya sikap percaya diri dan motivasi tinggi. Nah, hal ini tuh dibuktikan dari fakta-fakta yang ada di dunia maya. Misalnya, jejaring sosial. Nah, mereka ini berani tampil secara terbuka baik kepada orang yang dikenalnya, bahkan yang tidak dikenal sama sekali. Nah, mereka ini mengekspos pribadinya dengan memberikan informasi-informasi yang sedang terjadi, baik itu penting ataupun tidak. Nah, yang E, adanya share. Nah, budaya antar daerah, kebudayaan dimiliki oleh setiap kelompok, oleh setiap daerah, dalam setiap bangsa. Nah, dengan TIK pun, antar kelompok masyarakat dapat menyampaikan kebudayaan yang dimiliki oleh masing-masing untuk kemudian dipelajari dan juga dilestarikan. Tidak hanya dalam satu negara, tapi juga dapat antar negara. Nah, selanjutnya di sini ada dampak negatif di bidang sosial dan budaya, yaitu yang A, timbulnya jenis kejahatan baru. Nah, jadi kejahatan yang timbul antara lain yaitu penipuan, pencurian nomor kartu kredit, pornografi, pengiriman email sampah atau spam, pengiriman virus, penyadapan saluran telepon, memata-matai aktivitas seseorang atau spyware, dan mengacaukan trafik jaringan. Nah, yang B ini maraknya perilaku menyimpang yang terjadi di kalangan masyarakat pada umumnya dan remaja pada khususnya. Hal yang seharusnya salah ini justru dibenarkan dan yang benar justru disalahkan. Perilaku yang melawan norma yang ada di masyarakat pun kian merebak. Tak hanya pada kalangan remaja atau pelajar saja yang memang masih labil, tetapi juga pada masyarakat dewasa. Kemudian yang C ini menurunnya tingkat kepercayaan kepada lingkungan sekitar. Nah, jadi tuh banyak orang yang justru tuh dia tuh lebih mendewakan internet khususnya untuk mencari informasi dibandingkan bertanya langsung pada orang sekitar yang secara umum mengetahui. Nah, jadi tuh kayak rasanya kalau nggak googling itu rasanya tidak afdol. Nah, kemudian yang D, kurangnya ruang privasi. Hadirnya situs-situs jejaring sosial tidak hanya membantu untuk menghubungkan individu yang satu dengan yang lain atau dengan kelompoknya. Nah, jadi layanan ini tuh memberikan penggunanya kebebasan untuk membuka diri dan melihat-lihat info serta privasi orang lain. Nah, jadi privasi bukan lagi menjadi barang mahal. Kemudian yang E, masuknya budaya asing yang kurang baik dan tidak difilter. Banyak budaya asing, baik penampilan maupun gaya hidup, yang masuk ke kelompok-kelompok masyarakat. Tidak hanya budaya baik yang ada, tetapi juga banyak budaya yang kurang baik pun masuk, dan lambat laun apabila tidak difilter secara dini, budaya tersebut tuh bukannya membangun, tapi malah justru menggerogoti budaya asli yang ada di kelompok tersebut. Kemudian yang F, meningkatnya angka pengangguran. Nah, sekarang ini kan teknologi seolah-olah menggantikan manusia dalam segala bidang, termasuk pekerjaan. Mereka menjadi tergantung akan teknologi. Hampir semua pekerjaan yang dilakukan ini tuh oleh mesin-mesin otomatis, sehingga makin banyak pengangguran karena tenaga mereka tergantikan oleh mesin-mesin otomatis tersebut. Nah, kemudian di sini ada dampak positif dan juga dampak negatif di bidang perniagaan dan perdagangan.
di dampak positif yang pertama ada konsumen tidak perlu mendatangi toko untuk mendapatkan barang. Yang kedua, konsumen mempunyai lebih banyak pilihan karena dapat membandingkan semua produk yang ada di internet. Nah, kemudian dampak negatifnya yaitu satu, mendorong tindakan konsumtif dan pemborosan dalam masyarakat. Yang kedua, menambah angka pengangguran karena tenaga manusia banyak yang tergantikan oleh mesin-mesin. Nah, jadi itu dampak positifnya ini kayak kita ini sekarang kalau mau belanja tidak perlu untuk datang-datang ke toko karena sekarang di sini ada e-commerce yang menyediakan untuk berbelanja online. Nah, jadi itu dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu kita jadi boros karena kita enak tinggal klik lalu bayar gitu. Atau kalau tidak kita sekarang kan punya m-banking. Jadi kita berbelanja dan kita tinggal klik-klik doang terus langsung bayar lewat e-banking itu. Jadi semua ini dipermudah dan juga ada dampak positifnya dan juga ada dampak negatifnya. Selanjutnya di sini ada dampak positif dan juga dampak negatif di bidang pemerintahan. Dampak positifnya yaitu yang pertama, mendorong tumbuhnya proses demokrasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik. Yang ketiga, meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat karena informasi lebih mudah didapat. Nah, kemudian dampak negatifnya itu yang pertama, penggunaan persenjataan canggih untuk menyerang pihak lain demi kekuasaan dan kekayaan suatu negara. Kemudian yang kedua, terorisme yang semakin merajalela. Yang ketiga, kurangnya privasi suatu negara akibat kerahasiaan yang tidak terjamin dengan semakin canggihnya alat-alat pendeteksi. Nah, kemudian di sini ada pengertian dari revolusi industri 4.0. Nah, jadi revolusi industri 4.0 adalah disrupsi teknologi internet ke dalam proses produksi agar proses pengolahan barang dan jasa bisa lebih efisien, cepat, dan massal. Nah, hal ini tuh ditandai dengan penggunaan teknologi robotik, rekayasa intelektual, Internet of Things atau IoT, nanoteknologi, hingga sistem yang disebut sistem komputasi awan atau cloud computing. Nah, dampak yang besar terancam terjadi di beberapa bidang manufaktur. Ancaman muncul dalam bentuk hilangnya beberapa lapangan pekerjaan dan akan ada 4,75 juta pekerja administrasi di 18 negara ini terancam dirumahkan dikarenakan adanya revolusi industri 4.0 ini. Nah, di sini ada dampak revolusi industri 4.0 yang terjadi di dunia teknologi informasi yang terbagi di beberapa bidang. Yang pertama produksi, yang kedua pertumbuhan ekonomi dan inklusi sosial, yang ketiga energi, yang keempat makanan, keamanan dan pertanian, yang kelima pendidikan, gender dan pekerjaan, yang keenam lingkungan dan sumber daya alam, yang ketujuh mobilitas, yang kedelapan sistem keuangan dan moneter, yang ke-9 informasi dan hiburan, yang ke-10 layanan kesehatan, yang ke-11 ini ada perdagangan dan investasi internasional, dan juga yang 12 adalah konsumsi. Setelah dijelaskan pengertian dari revolusi industri 4.0, maka dari itu ada dampak negatif dari revolusi industri 4.0 yaitu 1. Timbulnya kapitalisme modern. Yang kedua, perusahaan kecil gulung tikar dikarenakan tergantikan oleh e-commerce. Yang ketiga, upah buruh semakin rendah. Yang keempat, munculnya golongan pengusaha dan golongan buruh. Yang kelima, munculnya imperialisme modern. Yang keenam, kurangnya interaksi antara manusia dan manusia lainnya. Nah, jadi itu ada teknologi yang terkena pengaruh penting pada era revolusi industri 4.0 ini. Antara lain yang pertama ada computing power. Nah, pemanfaatan komputer dan juga network yang semakin dibutuhkan dan berpengaruh besar untuk revolusi industri 4.0. Yang kedua, kecepatan komunikasi. Semakin berkembangnya media sosial, Facebook, Twitter, Telegram, Skype, juga Instagram menjadi satu di antara bentuk komunikasi yang berkembang pesat di era ini. Yang ketiga, kapasitas penyimpanan data. Dengan dibutuhkannya data yang semakin besar, maka para penguasa networking ini menyiapkan sesuatu yang besar yang dapat menampung data bukan di perangkat keras, melainkan dengan dibuatnya cloud computing. Yang keempat, sensor. Perkembangan sensor ini
menggantikan sensor pengganti manusia seperti sensor cahaya yang biasa ada pada mata, sensor sentuhan yang biasa terdapat pada kulit, sensor bunyi yang dimiliki telinga, juga sensor bau yang dimiliki oleh hidung, dan juga sensor rasa yang dimiliki oleh lidah sudah sangat berkembang pesat. Yang kelima ada printer 3D. Nah, pengenalan 3D ini printing rapid prototyping atau saat ini dikenal dengan 3D printing merupakan suatu proses pembentukan berbagai bentuk model digital secara virtual dalam objek 3 dimensi. Nah, selanjutnya bidang otomotif. Nah, jadi dampaknya itu yaitu pengemudi sudah mulai digantikan oleh teknologi yang mengakibatkan asuransi sudah mulai tidak diperlukan dikarenakan semakin menurunnya tingkat kecelakaan. Hal ini dikarenakan banyak driver yang digantikan fungsinya oleh robot dan mesin yang dapat memastikan tingkat kecelakaan yang lebih kecil. Contoh pada rem yang dibuat menjadi rem otonom mengurangi tingkat kecelakaan sebesar 23% sampai 45%. Nah, kemudian banyaknya driver yang digantikan oleh teknologi mesin dan robot mengakibatkan terjadinya jumlah pengangguran meningkat. Taksi tanpa pengemudi yang sudah dilakukan oleh Uber pada Desember 2016 menjadi awalan dari berkurangnya supir taksi. Kemudian ini lanjut di bidang industri retail. Nah, dampaknya itu yaitu industri manufaktur lebih cepat dalam mendapatkan data mengenai perilaku end user sehingga dapat mengetahui kebiasaan pasar. Dengan adanya revolusi industri 4.0 sebagai seorang pengusaha yang harus selalu memahami apa yang diinginkan oleh para end user, maka era ini sangat membantu dikarenakan data para end user dapat diketahui dengan mudah untuk mengetahui kebiasaan pengguna pasar juga keinginan end user sehingga pengusaha akan lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan para customer. Nah, yang kemudian selanjutnya ini ada di industri retail pun keberadaan manusia sudah tergantikan oleh diciptakannya teknologi yang dapat menggantikan manusia, melayani para pembeli dengan baik dan sesuai dengan instruksi. Keranjang pun sudah menggunakan swag kemudi yang dapat memandu pembeli menuju produk yang mereka butuhkan. Di sini ada bidang logistik, inventory, dan manufaktur. Yang pertama, pekerjaan manufaktur yang sudah memulai digantikan oleh mesin dan robot. Pekerjaan manufaktur biasanya berkaitan dengan buruh pekerja, perusahaan sepatu, motor, dan juga konveksi. Beberapa perusahaan pasar seperti Adidas sudah menggantikan pekerjaan manufaktur dengan robot sejak tahun 2017. Yang kedua, kurir sudah mulai digantikan oleh drone yang bisa mencapai jarak sejauh 8 km dalam waktu hanya 13 menit. Saat ini, Amazon sudah memiliki drone yang fungsinya sudah menggantikan kurir untuk mengirimkan pesanan seperti televisi, bahkan popcorn dengan waktu yang sangat singkat. Yang ketiga, peran wartawan yang sudah digantikan juga oleh robot. Yang keempat, pergantian call center yang diganti oleh teknologi yang memanfaatkan antara mesin dan bahasa pemrograman pun sudah terjadi di beberapa negara maju. Teknologi keuangan atau vintage. Nah, kemudian dampaknya ini ada A. Penyedia nasihat keuangan dan manajemen melalui analisis big data dengan dibuatnya robot AI yang menyediakan nasihat keuangan. Yang B, menyediakan AI untuk institusi keuangan. Kemudian di sini ada bidang pendidikan dan kesehatan. Dampaknya yaitu terciptanya AI atau Artificial Intelligence di dunia kesehatan sebagai pengambil keputusan di beberapa bidang kesehatan. Yang kedua, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan jarak jauh atau telemedicine. Yang ketiga, terciptanya e-learning yang tidak mengharuskan siswa datang ke kelas untuk belajar. Yang keempat, terciptanya e-library agar mempermudah dalam pencarian kebutuhan akan buku dan jurnal. Jadi itu dia materi yang sudah saya jelaskan tentang dampak penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.